kita nostalgia langsung tahu, dari jauh langsung tahu. Nah kalau frame mungkin dipakainya kurang nyaman ya, kurang nyaman, terlalu rigid. Nah akhirnya tahun kita ngumpul main jauh-jauh gitu, kemana di Amerika pulang sekolah gitu. Assalamualaikum sahabat Tarka Garage dan teman-teman dari iosbmx.com. Kembali lagi ketemu saya dengan saya Daru di channel Hobis sayangan kita semua Tarka Garage. Hari ini istimewa banget nih. Kita lagi diundang di Mos Radio 105,8 FM. Saya di sini bertiga. Saya ajak Mas Levi. halo, Dan saya ajak Mas Rahmat. hai, Mas Levi dari Ketua ABI Jakarta dan Mas Rahmat dari Ketua OSBMX Tangsel. Kita mau ngomong-ngomong seru di programnya Mas Iwan. ya. Pastinya seru. Apa tidak programnya namanya? Back in the Days. Oke, stay tune. Sip. Lanjut lagi, masih di Most Back in the Days barengan sama Iwan dan juga barengan sama ada teman-teman dari iOS BMX. Yeay! Nah, kalau ada WhatsApp nih dari Rizky yang dibilang, gue Rizky zaman SD tuh gue pakainya GT Mach 1 sama Diamondback Turbo. Yes. Berasa udah paling keren sekomplek. Gitu. Betul. Gitu ya. Itu lagi happening banget saat itu ya. Iya, jadi GT Mach 1 itu salah satu yang dicari sama teman-teman juga. Itu adalah BMX Sampai sekarang? Series. Iya, sampai sekarang. Jadi GT itu ada 3, ada Mach 1, ada Pro Series, sama Performer, sama World Tour. Kalau yang freestyle 2, yang race 2. Oke. Jadi ini salah satu yang dicari sama orang nih. Termasuk Diamondback Turbo. Nah, itu juga frame-nya mirip-mirip antara kalau dari katalog ada turbo, ada turbo light, ada turbo, ada Silver Streak, ada ada Formula One. Nah itu detailingnya hanya di gasset dan itu semuanya BMX untuk race. Oh. Bukan untuk Oke. freestyle, tapi it's okay, bisa dipakai buat freestyle juga. Kalau gue suka perhatiin tuh seat post-nya ada yang kayak Lurus dan bending ke bengkok. belakang Yes. gitu. Itu lebih ke freestyle apa ini sih? Oke, jadi kalau itu biasanya dipakai tergantung sama kita. Biasanya lebih ke freestyle. Oh. Karena kalau orang race kan otomatis dia jarang duduk ya. Untuk freestyle kenapa sih dia dibikin kayak agak miring ke belakang? Itu biasanya pada saat dia mau bar spin, kalau misalnya pakai seat post yang lurus, nah karena Nyangkut? si stangnya nyangkut Oh, ke saddle. oke. Jadi Oh, dia gitu. dibikinin layback, dibikinin miring ke belakang. Nah, justru teknologi zaman dulu ada saddle yang ada kayak semacam kliknya itu kalau dipencet dia ada bisa nongol sendiri supaya barnya bisa mentok ke stang untuk dipakai buat freestyle. Oh, gitu. Jadi ada teknologi juga Iya, sebenarnya di teknologi situ juga. ya. Iya, zaman dulu dan ya. semuanya ini ya Iya. mekanik banget. Oke, Mekanik banget. iya betul. Nah, lu kenapa tadi lu bilang Mat, lu ada performer terus juga ada apa ya? Ada dyno. Oh, kenapa lu pilihnya itu? Ya Karena waktu itu yang tersedia itu atau? emang dulu pengen banget itu. Oke, boleh. Dulu pengen banget dyno gitu. Aha. Baru sekarang ini bisa kebeli. Oke, kenapa yang jadi pilihan lo itu? Padahal kan tadi banyak tuh yang disebutin sama si Iya. Daru. Iya, Matchman juga ada. Hmm. Buat yang race itu kalau yang Oh, jadi semua ada. Sombong sih gitu. Jadi sama kita. Emang dulu masih kecil pakainya Taiwanan aja. Iya, Yang iya. merek-merek seperti itu nggak bisa beli karena emang nggak bisa beli. Sekarang udah bisa beli, kita beli. Nah, tapi kayak iOS BMX ini kadang-kadang juga, ya gue sih suka lihat meramaikan sebuah event gitu ya. Iya. Iya. Kalau main tuh emang dipakai kah atau lu pada nggak sayang gitu? Karena kan sekarang harganya juga agak gelap juga gitu kan? Atau lu ada sepeda show sama sepeda ini beda gitu? Nggak tahu gimana Lev atau Mat? Kalau dari saya sendiri sih sebagai atletnya ya, Ah. itu udah kalau untuk sekarang udah nggak ke era ke 80-an, udah eranya udah beda. Jadi? Iya, jadi punya sepeda sendiri untuk show kayak gitu. Oh. Jadi Buat disiksa ya. ya, Buat disiksa dengan geometri yang sekarang? Ya, dengan geometri Yang senyaman lo maksud gue? Iya, senyaman. Ah. Soalnya sekarang teknologi itu udah benar-benar diperhitungkan dan tinggi badan, Iya. disesuaikan Panjang dengan tangan. panjang tangan mamali. Bener juga lo. Iya kayak gitu. Dan tadi juga pengen ngebahas ya masalah juga kenapa harus miring Oh iya, gitu. ke belakang. Sebenarnya itu dari postur tubuh orang-orang luar kan tinggi, tinggi, karena benar nggak? Jadi Mentok ya. makin dia belakang makin panjang kayak gitu, bukan? Oh. Kalau iya, menurut iya. menurut logika saya kayak gitu. Kalau kenapa
untuk anak-anak sekarang yang lurus, karena balik lagi gitu, trik-trik yang sekarang tuh udah nggak terlalu banyak menggunakan rem yang seperti dahulu kayak gitu, udah nge-gliding juga. Iya. seperti kayak gitu. Nah, kalau trik-trik nih zaman sekarang sama zaman dulu, Ya. lu ngeliatnya kayak gimana? Ya kalau untuk sekarang Ini sama lebih dulu, cerita flatland ya? Ya, untuk flatland ya. Kalau untuk Freestyle. sekarang tahun 90-an kan udah masih mid ya. Itu kebanyakan tahun 90-an itu masih pakai rem. Oke. Rem depan belakang menggunakan, tapi kalau untuk Iya. sekarang 2000-an ke atas itu nggak ada Reckless track gitu ya. kayak gitu. Jadi lebih ke nge-gliding dibilangnya gitu. Oh. Alur, kalau nggak di pumping. Oh. Powernya habis di pumping kayak gitu. Oh. Kalau dulu mah enggak. Tapi Sistem trik-triknya mirip-mirip. enggak, udah beda lagi. Udah beda lagi. Beda. Kalau dulu kan kebanyakan kayak kalau di Jakarta picker. jadi pitcher, trik tetap ya di situ. Kalau sekarang nggak, gliding, Oh. berjalan terus gitu. Ada combo-combo Ya, gitu iya, ya. iya, Jadi, iya. trik satu Pokoknya ke trik iya. dua ke Ban trik satu tiga. aja ya. Ya, ban satu benar. Oh. turbine atau apa Iya, gitu. iya. Apa istilah-istilah baru lah gitu. Kalau kayak gue pernah lagi nge-MC di daerah Bekasi apa gitu ya, ada kompetisi flatlandnya juga. Iya. Terus ada yang datang pakai cuma ada fork, terus dipakein ban sama pack sama stem sama stang gitu. Terus dia freestyle pakai itu aci gak sih? Aci. Gak aci menurut gue sih. Enggak sih, beda. Beda ya, Nah, beda ya? Iya, beda. Oh iya. Show aja mungkin. Iya iya. Show. Iya, Oh, iya, show itu, siap dong. show, Oh siap gitu. siap. Oke, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana. Buat yang masih mau ngobrol-ngobrol, mungkin mau bernostalgia, ingat-ingat lagi sepedanya zaman dulu, zaman SD, SMP gitu kan ya. Silakan aja lewat 0818 801058 tentunya di Most Back in the Days. Sadas nih, ada most people, dia pendengar yang tadi udah kasih tahu sepedanya, ada fotonya. Iya, keren ya. Iya. Ini Om Wijat Miko, dia masih punya nih tangan pertama gitu Iya, ya. relik Dia ya. bener ya. Yoi. Dan masih rapi lagi gitu. Kalau secara kasat mata lu lihatnya gimana? Keren. Sepedanya Om Keren. Miko? Jadi kelihatan masih utuh, semuanya masih bawaan. Hmm. Terus kayaknya itu peleknya juga pakai pelek Skyway. Jadi ya udah simpen. Itu Oh, simpen sampai Itu bisa anak jadi cucu harga- cicit. Iya. Bisa jadi harta karun tuh ya. Iya, nggak usah mikir harta karunnya, yang penting memorabilinya sih. Iya, Itu iya. kebayang nggak sih dibeliin sama orang tuanya dari zaman dia sunatan biasanya kan? Iya. Sekarang Terus dia diturunin. yoi, terus Iya. anaknya pakai, taruh aja Iya. nanti di ruang tamu atau di ruang kerja, udah keren banget. Iya. Kecuali yang dulu udah ngerasa keren sekomplek, terus ditaruh di depan, hilang di Ah. lembet. Istilahnya dulu lembet. Kalau yang kayak Dikit gitu, disabet. Waktunya beli lagi mas. Iya. Yoi, bisa Iya. ngomongin kita nih. Iya. Nah, itu dia. Kalau parts-parts tuh apa aja sih? Misalnya kan ada juga yang kayak yang Taiwanan tadi, Iya. atau mungkin juga ada yang culture nih yang misalnya yang merek-merek dari Amerika, Iya. gitu, yang ori dan segala macam. Kayak apa? Oke, biasanya kalau kita dapat Oslo BMX nih, dapat frame set, artinya cuma frame fork, itu udah seneng banget kan. Nggak, kalau misalnya dapat Untuk nentuin, wah ini frame set yang frame sama fork yang ori itu gimana? harus belajar. Oh, Iya. Ya, harus minimal dikit bocoran. belajar. Oke, kebetulan saya setiap Kayak tadi kan Banyak. kalau udah ketrikan kayaknya enggak deh. Gitu. ya betul. Jadi beberapa BMX sudah saya review juga. Itu silahkan Lihat di? ngecek-ngecek di website www.iosbmx.com. Itu ada beberapa review, masih banyak yang belum saya upload di YouTube. Itu gunanya buat teman-teman tahu. Jadi pada saat melihat supaya tidak tertipu mas. Iyalah. Jadi karena beberapa orang, ya maaf ya mungkin yang Takutnya pas dilihat, wah Diamond Back Iya, nih. Pas ternyata dipegang, bukan. Musang. Jauh banget. Iya. Jadi biasanya setelah belajar, apalagi sekarang ya, udah ada internet enak banget ya, Iya. beda banget sama zaman dulu. Pokoknya dapat frame set udah bersyukur deh. Iya. Pokoknya yang namanya old school tuh begitu dapat frame set, artinya frame fork udah bawaan, selebihnya ya udah tinggal selera kita aja. Oh, Dekal, oke, saya bisa bantu bikinin. Oke. Headset, saya bisa bantu bikinin. Selebihnya silakan cari warna yang cocok, cari part yang cocok, jadiin. Dah pasti keren. oke. Nah kalau lu sendiri, Mat,
kayak di lo Tangsel ya? Iya, Tangsel. Di Tangsel komunitas ini berkembangnya gimana? Berkembang Halo banget most juga, people Tangsel nih kalau mau bangun apa mau nongkrong-nongkrong. Bangun bisa kita bantu di Tangsel. Tapi ada berapa banyak animo orang-orang di sana yang pengen Ya lumayan sih di Tangsel. bisa berapa orangan sih kalau misalnya kumpul gitu? Kalau kumpul kita kan setiap hari Minggu mungkin bisa sampai 20. Oke. Rata-rata apa sepedanya? GT, lebih ke GT atau lebih ke Jadi ada ya campur-campur sih. Oh. Taiwan juga ada yang pakai Taiwan. gitu. Oke. Campur yang penting old school. Nah, kalau lu karena ada di ABI gitu ya, Ya, betul. Asosiasi BMX Indonesia, Ya. menampung aspirasi old school ini juga nggak sih? Ya, Atau lebih ke sportnya aja? Ya, sebenarnya kalau untuk di AB-nya kan kita udah juga ikut ke Pornas ya, Kormi ya. Oh, Kormi itu yang menaungi BMX olahraga masyarakat gitu, dan kita juga di Kormi juga sudah ikut OS-nya udah masuk juga ya. Iya, jadi per tahun freestyle-nya. per tahun 2023 Mas. Masuk. Jadi sejak tahun 2011 itu kita sudah sempat diskusi sama almarhum Daniel. Oke. Dulu saya ketemu sama almarhum Daniel, sempat presentasi juga ke Pak Hayono Isman tuh Oke. di Kemenpora. Dulu saya presentasi tentang old school BMX. Oh. Dulu ada website-nya juga, nama website itu OS BMX Indonesia. Presentasi terus mereka tertarik. Terus almarhum bilang, oke, yuk kita fight supaya old school ini bisa masuk ke kejuaraan nasional. Iya. Nah, terus akhirnya cuman karena berjalan waktu kita bisa cuma dapat eksibisi sampai akhirnya almarhum meninggal karena Covid, Iya. almarhum Daniel. Alhamdulillah tahun 2023 Juli kemarin Ya. itu akhirnya diketok palu Oh, bahwa old school akhirnya, BMX, yeay. old school BMX masuk untuk di kelas kejuaraan nasional, Ya, di kelas 17. Fornas. Oh. Dan kita happy banget. Ya, pertama di Bandung ya. Pertama di Bandung. Oh, pertama di Bandung. Iya, jadi tahun lalu, baru tahun lalu Mas. Bentuknya seperti apa sih? Freestyle. Oh. Iya, itu juga ada di YouTube-nya juga ada, di USBMX juga ada. Oke. Info-infonya. Ya. Nanti gue juga penasaran sih sebenarnya kelas-kelas seperti apa aja sih kalau misalnya main beginian nih gitu yang nanti bisa dikasih tahu ke most people. Buat anda yang juga mau ikutan ngobrol silakan lewat 0818 80108. Sama teman-teman dari iOS BMX. Hey! Luar biasa nih ya, kalau misalnya ngomongin sepeda-sepeda zaman dulu matanya langsung pada berbinar-binar gitu. Bilang, nggak bener loh kayak nyumbang nggak sepeda loh. Nggak cuma di sini doang Mas, Oh, gitu ya? ganti di luar mah, ini bayar listrik ya. Oke, nah kalau kelas-kelas dari si OS BMX ini sendiri tuh ada apa aja sih, Levi atau nggak tahu siapa? Oke, Ahmad apa siapa? kalau kelasnya tuh kemarin pas di Fornas itu hanya ada kelas 2, ada 2 kelas, yaitu untuk umur di bawah 40 Oh, sama 40 plus. oke. Jadi dibedainnya dari umur gitu. Tapi yang dilombain Freestyle. Freestyle-nya freestyle triknya untuk khusus old school. oh Jadi gaya-gayanya gitu, ada scorpion lah, Oh. ada apa? Ada surfing, ada cherry picker. Nah kalau mau latihan terus juga mau tahu, dulu kan biasanya suka ada Bible-nya lah ya gitu, Ya, istilahnya dalam betul, tanda betul, kutip betul. gitu. Itu lo bisa tahu dari mana? Oke, nah buat teman-teman nih yang pengen belajar freestyle trick untuk old school, karena udah enak nih di websitenya iosbmx.com itu udah saya bikin kompilasi. Oh. Jadi ada di halaman info itu ada JPEG-nya, atau di bagian info juga ada udah ada YouTube-nya juga. Oh jadi jelas ada gambar-gambar. Udah ada jelas gitu gambar-gambarnya, ya? ada namanya, ada captionnya, ini harus ngapain harus ngapain. Nah, yang kalau bikin pertandingan jadi yang ngejuriin gimana dong? Mesti Iya. ngikutin itu atau? Iya, minimal basicnya harus itu Mas. Jadi 101 freestyle tricks. Nah, kalau kontes juga ada kelas-kelasnya? Kalau kontes jadi tergantung penyelenggara. Oh, maksudnya Jadi- gimana tuh? Jadi gini, kalau misalnya kontes nih kan yang namanya BMX Old School itu kan berbagai macam ragam. Seperti tadi saya bilang, ada yang keluaran Taiwan? ada yang keluar. Jadi kalau yang tahun 62 yang Stingray itu Oh iya. biasanya masuknya ke sepeda lowrider.
Oh. Nah, jadi yang namanya old school itu dikejarnya dari tahun 72 yang model trail tuh yang tadi iya. motobike itu kelasnya sendiri. Nah, di motobike juga ada dua tuh. Ada yang kelas istilahnya kelas yang Amerikanya sama yang kelas Taiwan lokalnya. Oke. Itu juga kalau misal diaduin di fight mungkin akan jomplang ya, beda banget. Dan di masing-masing tahun itu akhirnya dibeda-bedain kelas gitu, Mas. Untuk kelas race. Iya. Untuk kelas race itu akhirnya dibedain antara yang local pride. Local pride itu artinya yang memang ada di Indonesia atau yang bukan yang brand Indonesia. Nggak ada ya soalnya. Nggak ada, Mas. Jadi zaman dulu misalnya ada Akibo, ada Golden Eagle, ada Oyama. Yang beredar di Indonesia. Yang beredar di Indonesia, yaitu Oryx. Nah, itu disendiriin kelasnya. Sama yang kelas race yang bener-bener buatan Amerika atau buatan Jepang atau buatan macam-macam lah. Nah, itu diaduin. Yang freestyle juga kayak gitu. Dan itu nanti dibagi lagi kelasnya. Ada yang survivor, ada yang restorasi. Nah, jadi dalam satu periode macam gitu aja udah dibagi 4. Local pride, yang buatan import, terus dibagi lagi survivor sama restorasi. Oke. Nah, juri-jurinya? Ya juri-jurinya teman-teman yang memang udah hatam dengan Lotok gitu ya. Kondisi seperti itu. Ini ada salam nih Daru buat lo. Dari Om Thomas Thomas Dirgayusa dari Onop. Oh, Onop, weh. Panggilannya. Mas Onop dari OSBMX Bogor. Oh, ya, gitu. salah satu kolektor Selamat school malam. BMX-nya keren-keren. Yo, Thank you Mas Onop. Salam buat teman-teman OSBMX Bogor. Tuh langsung ngirimin contoh-contoh old school freestyle. Wih, oke. Yo. Nah, kalau lo sendiri nih, Lev, karena ini kan ya kalau kontes kan ada yang dinilai gitu ya. Betul. Ini udah masuk jadi bagian dari ABI Asosiasi BMX Indonesia-nya, termasuk juga udah diakui isi atau gimana sih? Oh enggak, kalau kita nggak masuk isi, Oh, ini enggak, lebih ke Kormi, olahraga masyarakat. olahraga Jadi, masyarakat. Dia diakui juga dan tergantung dari kita penyelenggaranya itu. Tapi kalau untuk yang Pornas kemarin belum masuk. Kalau untuk kategori show bike-nya, tapi kalau untuk freestyle-nya udah masuk gitu. Oh gitu. Nah, Nah, gitu. kalau lo sendiri lebih ya kalau nyaman mungkin yang zaman sekarang kali ya. Ya kan sekarang ngurus anak-anak juga, ngurus anak-anak BMX juga ada. Sekarang lebih ke Olimpik juga gitu. Jadi regenerasi sekarang tuh udah ada jenjang karir lah kalau orang kerja tuh kayak gitu. Jadi gimana tuh dari apa ke apa ke apa? Ya kalau untuk sekarang jenjang karirnya itu kan dibedain ya dari under 15 terus dari under 15 kelas umur ya? Kelas umur. Nah setelah mereka tidak nggak berdaya juga bisa masuk ke pelatih atau dia ngejuriin kayak gitu, dan itu juga didukung sama pemerintah. Kalau misalnya mau masuk sekolahan bisa gratis, jalur prestasi, mau kuliah juga bisa, UNJ kalau untuk di Jakarta jalur prestasi juga kayak gitu. Jadi udah banyak memudahkan lagi gitu, dan atlet-atlet yang udah kedepannya maksudnya udah lulus juga bisa PNS juga. Oh, jadi bisa diarahin Ya, ke sana bisa juga kesana, gitu ya. kayak gitu. Wah, bagus lah kalau kayak gitu ya. Ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Most Back Indonesia. Kita lanjut lagi, balik masih di Most Back in the Days barengan sama di sini ada Levi, ada Rahmat, ada Daru dari IOS BMX. Ini kalau old school race GT Nora Cup tahun 83. Wow. Oke. Punyanya Mas Onop ya? Iya. Iya, itu. Ini lu sampai hafal gitu ya siapa-siapa aja. Iya, karena itu seperti the one and only di Indonesia. Wih. Iya, cuma ada satu. Jadi Nora Cup ini juga apa ya? Sebenarnya legendaris juga lah, karena dia juara di Nora itu. Iya, Nora Cup itu ininya ya, eventnya. Iya, dan memang GT itu menang ya, sepeda itu jadi terkenal. Oke, gue mau tahu untuk sebuah pertanyaan yang jujur, lihat mata saya, lu belajar banyak berapa? Kalau dia jadi satu sepeda, Mat? Apa tuh?
Ya jajannya tuh bisa keluar duit berapa duit tuh kira-kira? Kalau Kisaran. jadi bisa 7 sampai 8 jutaan. Itu setelah lu dapat bahan seberapa banyak parts orinya? Nah, kalau bahan sih biasanya frame korek aja sih kalau misalnya bahan-bahan gitu. Sisanya ya nyari. Terus lu cat lagi gak sih? Di repaint gak sih kalau gitu? Kalau catnya masih bagus ya sayang. Kita jadiin cat aslinya aja. Kalau catnya jelek ya dicat ulang. Oh. Biar Tapi kelihatan ada bedanya juga ya? Kayak misalnya skuter kan cat ori dari pabrik sama yang udah repaint kadang-kadang bisa beda tuh harganya. Ya, Ya. nilainya beda, betul. Gitu juga? Betul. Sama. Ya, Oh. sama. Oke. Nah, kalau yang lo tahu, gua nggak tahu deh apa Levi, apa Daru, apa Rahmat gitu. Paling mahal tuh pernah rekor tuh kisaran berapa sih orang jual beginian? Oke, kalau di dunia ya, kalau di dunia itu 1,7 miliar satu BMX, yes, Kuwahara. Oh gitu. Ya, Kuwahara yang bekas dipakai di film E.T. Bisa dipakai tidur nggak? Nah, Gitu kan dapat rumah ya. iya, jadi itu juga ada tuh di website, udah gue bahas juga. Oke. Itu yang termahal di apa ya, di luar negeri ya. Kalau di Oke. Indonesia untuk old school ya, paling kisaran di mungkin 70-an kali ya. Itu apa ya? Maksud gua barangnya apa? Biasanya barang-barang BMX freestyle sih. Seperti contohnya? Oke, macam-macam. Ada Kuwahara Bravo Pro. Oh. Ya, terus ada Oh, juga mahal ya berapa bro? Oke. Bravo mahal ya. Terus ada Redline RL20 EP. Itu karena si kalau si BMX itu tidak masuk ke Indonesia. Jadi kalau ada di Indonesia biasanya zaman dulu orang hand carry atau memang dia beli online gitu, jadi memang itu barang nggak ada di Indonesia dan memang harga di luar negerinya sudah mahal. Oke. Jadi ngitungnya biasanya kalau teman-teman di luar negeri harganya sekian, di sini dijualnya harganya sekian tapi tanpa ongkir kan. Ya. Kalau gratis ongkir gitu, gua anterin deh gitu. Nah, lu sepeda ada berapa? Dia susah jawabnya. Ini udah berapa menit lagi selesai? Lama, gua extend. Untuk BMX Ini yang ngaku sama bini apa yang sebagian udah dilepas mas, sebagian udah dilepas. Oh, Sekarang gitu. Sekitar 38. Itu setelah dilepas ya? Setelah dilepas. Jadi ya double, yang double saya lepas mas. Oh Double. gitu. Ya. Oh bisa gitu ya? Akhirnya gue pengen punya dua yang warna ini, beda warna ya? Enggak juga. Beda tipe, beda tahun. Brandnya mungkin sama tapi beda tipe, beda tahun. Nah, bagaimana memberikan pengertian kepada para istri? Wah, ini kayaknya pertanyaan juga ini. Lebih dalam lagi lebih dalam ya. Karena kan maksudnya gini, udah sepeda anak-anak Iya. dulu lagi gitu kan? Iya. Yoi. Oke, yang pasti saya mulai ngoleksi itu dari tahun 2000. Saya suka BMX itu dari zaman saya punya GT Performer tahun 87. Itu saya udah senang BMX itu dari zaman saya SMP kelas 1. Performer sempat berubah model nggak sih? Namanya Enggak. Performer nggak? Kalau Performer pasti Performer, iya. Habis itu keluar World Tour. World Tour itu keluar tahun 87. Geometri sama. Cuman beda di part aja. Part sama detailing. Tapi geometrinya sama. Nah, terus habis itu saya udah mulai ngoleksi itu dari tahun 2005 ya. Dari tahun 2005 ngelihat saya itu ngelihat tukang cireng pakai sepeda swing scrambler mas. Tukang cireng pakai yoi. Gua langsung melotot, langsung gua ikutin, langsung gua kejar. Alhamdulillah bisa dapat dengan harga 300.000. Bahkan sekarang juga belanjanya nggak murah dong. Ngikutin dolar kan? Tapi saat itu iya bener ngikutin dolar. Tapi kan kalau dapetnya segitu pas lagi ngebangunnya napasnya panjang mas. Terlalu diplomatis. Ntar aja lanjutin, ntar kita balik lagi di Most Back in the Days. Oke, siap. Lanjut lagi,
ngobrol-ngobrol masih bareng sama Yos BMX. Nanti nggak berasa ya ngomongin hobi zaman dulu pas masih kecil yang lama-lama akhirnya jadi duit gitu kan. Iya. Sampai tadi mau nanya aja nggak dikasih tahu tuh harga kisaran sih gitu. Nah, apa lagi yang kira-kira mau disampaikan nih kayak Yos BMX sendiri sebenarnya di mana sih? Sekretariat, nongkrong dan berapa kali kemana aja? Gitu. Iya, jadi di Yos BMX ini itu adalah dibikin sebenarnya untuk media untuk semua komunitas old school BMX Indonesia. Sekarang ada berapa? Ada 53 komunitas Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Nah, jadi di situ sebagai jadi teman-teman yang ada kegiatan di daerah itu silahkan mention ke IG-nya iOS BMX atau sekalian di collab. Nanti akan kita approve. Jadi teman-teman yang member-member di seluruh Indonesia yang lainnya tahu kegiatan di teman-teman Medan kayak apa serunya gitu, di teman-teman di Pekanbaru kayak apa gitu, di Jogja kayak apa, di Bandung kayak apa, di Tangsel kayak gitu mas. Nah jadi informasinya di situ dijadiin satu. Kenapa base-nya website? Supaya database-nya gampang nyarinya. Jadi di situ ada komunitas, begitu diklik misalnya nih Mas Iwan lagi mau ke Bali. Nah situ klik tuh komunitas yang di Bali. Itu ada informasinya, kontak personnya Bali siapa, nongkrongnya di mana, jam berapa. Jadi wah gue mau kesana nih ya. Gitu. Itu gunanya kayak gitu. Makanya kenapa base di website. Jadi informasi itu mulai dari ada UMKM. Jadi teman-teman di komunitas yang punya usaha silahkan kontak ke saya. Nanti saya kasih satu halaman website buat lu jualan. Itu terus ada informasi yang update tentang kegiatan di masing-masing komunitas nih. Itu ada update-nya. Jadi termasuk acara kita nih. Nah di website sudah ada tuh. Jadi orang tahu ini ada ini nih, ada kegiatan gini. Nah, terus ada review itu ya udah kita ada review sepeda, member atau apa siapa aja gitu. Ya, jadi kebetulan reviewnya itu saya bikin YouTube. Jadi supaya kita lebih mudah ngelihat gitu ya, tidak hanya sekedar gambar. Ada juga review manual book. Manual book yang selama ini mungkin orang nggak paham. Ternyata kayak gini, kayak gini. Kayak gitu. Manual book aja jadi obrolan ya kalau nostalgia ya. Bener. Karena biasanya gini, zaman dulu nggak kebeli, udah itu aja intinya. Sekarang nggak kebeli juga gitu. Udah dibeli juga kagak dibaca. Ya gitu. Jadi kalau di iOS BMX itu ada website, ada juga IG-nya @iosbmx. Siapapun boleh join. Boleh. Siapapun, cewek, cowok, umur bebas gitu. Karena di sini kita bukan hanya nostalgia. Jadi kan ada orang yang pengen nostalgia, ada yang orang pengen culture gitu ya, pengen tren gitu ya, ada juga yang orang pengennya kompetisi. Ya silakan aja bergabung di situ, it's okay. Tapi kalau reguler kongko nongkrong atau mungkin kopi darat. Biasa kopi darat karena saya base-nya di Jakarta Coret, di Cinere gitu ya. Dekatnya sama Tangsel, dekatnya sama daerah-daerah Jakarta gitu ya. Paling kalau mereka bikin kegiatan, saya ada waktu luang ya saya ikut. Kegiatan apa aja sih? Macam-macam. Jadi gue lihat waktu itu ada yang ke puncak naik BMX sih, gila menurut gue. Iya, jadi emang itu lah nostalgia. Jadi zaman dulu teman-teman itu zaman kecil biasanya nostalgia ke BMX kemana aja. Ya memang adanya itu ya. Adanya itu gliding aja gitu, gliding terus ya camping terus pulangnya besok ya. Dan ternyata teman-teman sekarang masih suka seperti itu. Jadi ya mereka ya nostalgianya ya seperti itu ya. It's okay semuanya. Ya oke aja. Siap. Enjoy aja. Nah berarti sekali lagi boleh dikasih tahu kalau misalnya mau tahu di Tangerang ada apa, di Bali ada apa, di Bandung ada apa, itu masuknya ke? Masuk bisa ke IG iOS BMX. iOS BMX. Ya, kalau atau ke website www.iosbmx.com. Baik kalau gitu, thank you banget nih udah pada mampir. Paling nggak nambah wawasan, terus juga buat yang teman-teman yang pengen nostalgia, terus pengen balik lagi punya atau apa gitu ya, bisa cari tahu paling nggak. Bisa cari tahu. Bisa DM kita lah. Kayak gitu. Ya. Terima kasih banget juga buat most people yang udah ikutan WhatsApp dan ngirimin gambar sepeda-sepedanya, keren-keren lah gitu. Kalau ada yang mau dihibahin 2
langsung 2 gitu aja. Gue juga boleh Siap, juga. ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa obrolan-obrolan back in the days ingat zaman dulu bisa disimak setiap hari Selasa dari jam 6 sampai dengan jam 8 seperti sekarang juga. Thank you juga ya Daru sekali lagi Levi Oke, sama Rahman thank you buat Mas Radio. menyempatkan diri hadir di kesibukannya. Dan saya Purwanto juga mohon pamitan, kita akan ketemu lagi besok. Stay safe and I'll see you guys later. I'll see you. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you Mas Radio. Alhamdulillah, bincang-bincang seru dengan Mas Iwan di program Back in the Days. Tadi kita bertiga seru. Dan thank you buat teman-teman yang sudah ikutan kirim-kirim WA dan ngobrol-ngobrol. Pastinya informasi tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you sudah mengikuti perjalanan Taraka Garage dan ikuti perjalanan Taraka Garage selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, thank you Mas Levi. Thank you Mas Daru. Thank you Mas Rahmat. Oke. Oke, ikuti perjalanan Taraka Garage selanjutnya. Thank you.